Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan selalu bahagia dan sehat selalu ya. Ya, meskipun kita melaksanakan pembelajaran daring, tidak tatap muka secara langsung. Ya, masih ingat dengan Ibu kan? Ibu Nurul Zuljana, peserta PPL YIN Purwokerto. Nah, untuk kali ini Ibu akan menemani anak-anak belajar mata pelajaran akidah akhlak tentang iman, kode, dan qadar. Langsung saja ya. Oke. Nah, sebelum dimulai, tujuannya nanti mudah-mudahan diharapkan siswa itu mampu menjelaskan pengertiannya, pengertian baik kode dan qadar, kemudian mampu menjelaskan apa makna beriman kepada kode dan qadar, kemudian menunjukkan dalil naklinya dan menjelaskan hikmah. Nah, oke, masuk ke materi. Apa sih kode dan qadar itu? Apa pengertiannya? Oke, kita lanjut. Nah, aku jelaskan satu-satu ya. Nah, kodok itu berasal dari bahasa Arab. Kodok, yang berarti memutuskan perkara dengan ucapan atau perbuatan. Secara istilah itu adalah putusan Allah tentang suatu perkara sejak zaman azali. Zaman azali itu sebelum adanya alam ini. Nah, secara sederhana, kodok ini adalah ketentuan Allah yang tidak dapat diubah atau ditunda. Contohnya apa? Kematian, jodoh, seperti itu ya, karena sudah ada catatannya. Kemudian qadar. Qadar itu berasal dari bahasa Arab qadaro yang berarti kuasa mengerjakan sesuatu. Nah, secara istilah yaitu ukuran atau aturan yang diciptakan Allah untuk suatu perkara. Secara sederhana, ini ya kebalikannya qada. Jadi qadar ini suatu ketentuan Allah yang dapat kita ubah dengan cara kita berikhtiar atau berusaha. Misalkan nih, kita di sana di Lauhul Mahfuz dituliskan itu kita bodoh. Tapi karena bodoh itu kan bisa diubah ya dengan cara belajar. Nah, itu jadi setelah berusaha, setelah belajar kita jadi ya paling tidak tahu lah ya, dan bisa mungkin mencapai tingkatan pintar. Kemudian apa sih beriman kepada kode dan qadar? Beriman itu kan artinya percaya, yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah itu telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya. Jadi segala sesuatunya itu kita harus yakin bahwa Allah telah mencatatkannya. Nah, setelah beriman, maka kita harus rela dan ikhlas atas segala ketentuan Allah. Nah, ini kemudian ada tingkatan kode dan qadar atau takdir. Yang pertama al-ilmu. Maksudnya apa? Bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik yang sedang, yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Kemudian al-kitabah, bahwa Allah itu telah menulis, mencatatkan takdir manusia di Lauhul Mahfuz. Terus al-masyiah, yaitu maksudnya apa? Allah telah menghendaki apa yang terbaik untuk manusia. Misalkan kita menginginkan sesuatu ya, tapi ternyata Allah itu belum menghendaki. Kan kadang kita Allah itu memberikan dengan sesuatu yang lain, tapi itulah yang terbaik untuk kita sebagai hambanya. Kemudian yang terakhir itu al-khaliq. Al-khaliq itu maksudnya apa? Allah menciptakan segala sesuatunya di dunia ini bukan tanpa apa ya, tidak memiliki manfaat. Kemudian contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, mensyukuri nikmat dari Allah. Bahwa kita misalnya sudah diberi kesehatan, beri umur hingga saat ini itu harus bersyukur, nggak boleh banyak mengeluh. Terus melatih diri bersikap ikhlas, itu yang tadi ya. Misalkan kita kepenginnya A, tapi sama Allah dikasihnya B. Nah, itulah yang terbaik untuk kita. Terus sabar. Misalkan sabar itu kita pengen sesuatu tapi kok belum tercapai, itu harus sabar. Misalnya kepengen sepeda, tapi karena mungkin ada kepentingan yang lebih penting dan uangnya untuk kepentingan yang lebih penting itu kita harus sabar. Dan selalu berprasangka baik kepada Allah. Nah, ini kan
Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Maka dari itu kita harus berprasangka yang baik-baik. Nah, terus yang kelima itu yakin. Ya, harus yakin dalam hati bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah. Buat ngetes manusia, coba misal si Dedek itu kuat nggak dikasih ujian seperti ini, seperti ini. Nah, kalau kita kuat, maka kita akan lulus ujiannya kayak sekolah gitu ya. Nah, selanjutnya yang keenam, yakin di balik peristiwa yang kurang menyenangkan pasti ada hikmahnya. Contohnya ini ya, peristiwa pandemi ini kan termasuknya ya mungkin itu banyak memberikan dampak yang ya kurang pas ya buat diri kita. Nah, itu kita harus yakin bahwa nanti setelah selesainya pandemi ini akan muncul sesuatu yang lebih indah dari hari ini, seperti itu. Nah, dalilnya itu di Quran surat At-Taubah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Ya Allah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Tawakal ya pokoknya berusaha terus sabar menunggu apa yang akan ditentukan oleh Allah. Nah, dampak positifnya, nah bagi seorang manusia itu akan mendapatkan jiwa yang qanaah, rela ya. Terus berani dalam berjuang menegakkan agama Islam, pokoknya menegakkan kebenaran. Memiliki jiwa yang tenang. Tenang ya tidak gerasa gerusu, tahu ya? Ragugupen, pokoknya tenang, dipikirkan segala sesuatunya dengan mata. Terus mampu mengendalikan diri saat suka maupun duka. Terus hidupnya tentram. Karena kita sudah yakin bahwa kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hikmahnya apa? Itu ya, kita berlatih untuk syukur dan sabar, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa, memupuk sifat optimis, yakin ya, bahwa usaha kita seperti ini, kita harus yakin akan ada hal baik seperti apa yang kita usahakan. Terus jiwanya tenang, tidak gelisah, istiqomah. Istiqomah itu ya terus-menerus dalam hal kebaikan. Oke, jadi yang dapat kita simpulkan bersama bahwa kita harus yakin bahwa segala sesuatu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang terbaik. Itu ya. Jadi kita harus semangat. Yang penting doa, usaha itu jangan sampai ketinggalan. Oke. Selanjutnya ini ada soal, silakan dikerjakan. Untuk ketentuannya dikerjakan di kertas folio. Jangan lupa dikasih nama. Terus mata pelajarannya apa ditulis ya, jangan lupa. Kelasnya juga. Terus waktu pengumpulan tugasnya itu disesuaikan dengan jadwal dari wali kelas. Oke. Mungkin ini cukup ya penjelasan dari Ibu. Banyak kekurangannya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.